Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yakni tentang paradoks. Apa sih paradoks itu? Pernahkah kalian berpikir tentang paradoks? Jika belum, mungkin konten video ini akan membantu kalian untuk sedikit memahaminya. Dua paradoks berikut ini adalah topik paradoks favorit saya. 1. Paradoks kemahakuasaan. Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan dalam artian memiliki kekuatan tanpa batas seperti diyakini oleh kitab-kitab tauhid dan teologi. Saya belajar hal tersebut di bangku sekolah. Namun terkadang dalam hidup kita dihadapkan pada sebuah paradoks, misalnya apakah Tuhan itu benar-benar maha kuasa? Jika jawabannya ya, maka perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang berat, yang dirinya sendiri tidak kuat mengangkatnya? Bila jawabannya ya, maka ternyata Tuhan sama sekali tidak maha kuasa. Karena ternyata akhirnya ada sebuah batu yang berat yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya kendati pun batu itu dia sendiri yang menciptakannya. Namun bila jawabannya Tuhan tidak bisa dan tidak mungkin menciptakan batu yang dirinya sendiri tidak mampu mengangkatnya, maka kemahakuasaannya jadi gugur. Karena ternyata dia tidak mampu menciptakan segalanya, contohnya barusan ternyata dia tidak bisa dan tidak mungkin menciptakan batu tersebut. Atau karena dia tidak mampu menciptakan batu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Menariknya paradoks ini ditemukan oleh seorang ulama dan pemikir besar Islam yang hidup di Cordova yakni Ibnu Rushd, atau Averroes. Paradoks itu sendiri berarti adalah sebuah situasi, penjelasan dan buah pemikiran yang memiliki banyak jawaban, asumsi dan kesimpulan. Sebuah paradoks tidak pernah memiliki jawaban yang dapat memuaskan bagi semua orang. Sebenarnya paradoks tidak diciptakan, itu telah ada karena benturan buah pemikiran bagi setiap orang yang berdiri pada tempat mereka masing-masing dan menginginkan jawaban sekaligus kebenaran. Para ateis sering menggunakan paradoks ini untuk menyudutkan orang yang percaya kepada Tuhan dalam beberapa kesempatan berdebat. Ibnu Rushd sendiri memberikan jawaban yang dia sadari tidak akan memuaskan bagi setiap orang, terutama mereka yang agnostik. Sebenarnya kita juga bisa berpendapat bahwa Tuhan selalu berada di atas segala pemikiran atau nalar manusia. Demikian katanya. Sekarang mari kita sedikit membahas siapa Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, atau Averroes, yang hidup di Spanyol, pada tahun 520 Hijriah, 1128 Masehi. Beliau adalah seorang cendekiawan, pemikir dan ahli filsafat Islam. Nama ini sama besarnya dengan nama lain yakni Ibnu Sina atau Avicenna. Menurutnya kita tidak meragukan kekuasaan Tuhan karena kita meyakini dia berada jauh di luar nalar kita. Tuhan pasti menciptakan akal pikiran untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita diberikan kebebasan berpikir yang kemudian berubah menjadi paradoks yang lain pula. Namun ironisnya ada juga orang yang menganggap kebebasan berpikir itu sebagai tabu. 2. Paradoks waktu. Paradoks favorit saya yang kedua adalah paradoks waktu. Sebagian ilmuwan masa lalu dan masa kini menyatakan perjalanan waktu mungkin bisa dilakukan. Perjalanan waktu dengan bantuan kemajuan teknologi suatu ketika akan terjadi. Manusia bisa bergerak melintas dan berkelana dalam ruang waktu, berangkat dari masa kini menuju ke masa lalu, dan ke masa depan. Menurut imajinasi kita, manusia akan menguasai sebuah energi yang sangat kuat dan besar ketika mereka telah mampu menembus lorong-lorong waktu menggunakan mesin waktu. Manusia akan bisa kembali ke masa lalu, atau pergi ke masa depan. Padahal dari dulu sampai hari ini hal tersebut terdengar dan terlihat sangat mustahil dilakukan, dan hanya mengambang seperti hayalan. Namun mungkin juga tidak. Nah, paradoks waktu ini terbagi ke dalam dua peristiwa paradoks lagi. 1. Ke masa lalu, grandfather paradox. Pada kenyataannya sekarang orang-orang di masa lalu telah meninggal, sedangkan orang-orang di masa depan belum lagi dilahirkan. Nah, seorang time traveler bisa mengunjungi orang-orang di masa lampau ketika mereka masih hidup pada zamannya pada penanggalan dan koordinat ruang waktu di tahun berapa saja. Dan bisa juga pergi ke masa depan. Namun tunggu dulu, apa yang akan terjadi jika hal itu dapat dilakukan? Misalnya seorang time traveler atau sang pengembara waktu bernama B melakukan wisata perjalanan ke masa lalu dan bertemu dengan ibunya yang masih gadis remaja, lalu mereka berdua jatuh cinta dan menikah, dan ibunya itu hamil. Apakah anak itu adalah dirinya sendiri? Bukankah seharusnya dia ada karena pada waktu itu ibunya menikah dengan ayahnya dan melahirkan dia? Atau jawablah pertanyaan ini, jika aku pergi ke masa lalu di saat kakekku masih muda dan belum menikah, lalu ku bunuh dia, apakah aku pernah ada di alam semesta ini? Lalu bagaimana kita hidup dengan paradoks seperti itu? Bagaimana sebenarnya posisi paradoks dalam realita yang sesungguhnya? 2. Paradoks masa depan, the self-towing paradox.
Jika paradoks pertama karena kita pergi ke masa lalu, bagaimana jika kita pergi ke masa depan? Bagaimana jika kita siap pergi dengan kapal pengarung waktu kita ke masa depan? Baiklah, mari kita mulai berkelana di usia 19 tahun di tahun 2022 ini. Kita memilih koordinat waktu tahun 20 tahun yang akan datang, yakni pada tahun 2042. Apa yang terjadi? Pertama, kamu akan bertemu dengan dirimu sendiri yang telah berusia 39 tahun. Kamu menemukan dirimu dalam usia yang 10 tahun lebih tua. Bagaimana mungkin itu terjadi dalam waktu bersamaan? Apakah kalian akan saling menyapa, kamu yang 19 tahun bertemu kamu yang sudah berusia 39 tahun? Kedua, kamu mungkin akan bertemu dengan ponakan perempuan yang pada masa sekarang masih bayi usia 1 tahun, namun ketika itu dia telah berusia 21 tahun. Ketiga, kamu melihat semua gedung dan kendaraan telah berubah, gadget genggam sudah tidak ada. Jalan-jalan sudah melayang terbang, mobil digerakkan energi matahari. Apa yang dapat kamu lakukan? Mengambil foto-fotonya dan membawanya ke masa kini yang merupakan masa lalu daripada masa depan itu? Apa kamu akan masukkan fakta masa depan itu ke dalam YouTube masa kini? Sungguh realitas yang membingungkan. Keempat, bagaimana jika kamu terbunuh oleh suatu kecelakaan di masa depan? Apakah kamu yang hidup di masa kini dan seluruh masa lalumu lalu menghilang begitu saja, dan kamu di masa depan juga menghilang? Jadi benar-benar paradoks yang membingungkan. Bagaimana dunia menjelaskan realitas dalam kekacauan waktu seperti itu? Demikianlah dua paradoks favorit saya di masa remaja. Waktu itu saya suka sekali menghayal. Keluarga yang menemukan saya menghayal tentu akan menegur dan memarahi saya. Tentu saja mereka menganggap saya bodoh, saya sendiri juga merasa sangat bodoh. Tapi Albert Einstein pernah bilang, bukan kecerdasan, tapi daya imajinasi jauh lebih penting berada di dalam diri manusia. Cukup sekian perjumpaan kita. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, bagikan dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya.